Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,10% ke angka 7078. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu sektor saham yang hari ini berhasil rebound setelah beberapa hari terakhir ini bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Pada perdagangan terakhir minggu ini, sektor batubara terlihat rebound. Dan rebound ini disertai adanya sentimen positif, yaitu Kementerian ESDM memastikan besaran DMO batubara tetap 25%. Jadi sebelumnya memang ada usulan untuk menaikkan jadi 30%, dan ternyata tidak bergerak naik. Dan hari ini jika kita lihat untuk saham pertama kan saya analisa yaitu Adro naik 4% lebih ke harga 2.810. Dan jika kita lihat di grafik, Adro saat ini masih kuat berada di atas support 2.700. Dalam beberapa minggu ini memang trennya mulai sideways, tapi setiap kali menyentuh harga 2.700, Adro selalu bisa bertahan. Jadi sudah beberapa kali menyentuh harga 2.700, berhasil rebound dan saat ini kembali menyentuh harga 2.800 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Beberapa kali pun bisa kita lihat menyentuh harga 2.800, gagal break, sempat naik tapi belum sempat naik menyentuh harga 3.000, Adro sudah mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis EMA50 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 2.570. Jadi secara tren saat ini Adro trennya masih sideways. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham Adro. Dan akumulasi hari ini juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Adro saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih kuat berada di atas harga 2.700 dan masih berada di atas garis EMA50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA50 menurut saya Adro trennya masih aman. Jadi walaupun tidak bergerak uptrend, minimal Adro masih akan bergerak sideways. Dan karena masih ada akumulasi saya lihat Adro masih ada potensi minggu depan untuk naik di atas resisten 2.800 dan lanjut naik menuju target terdekat di 2.900 sampai harga 3.000 yang merupakan resisten kuat berikutnya. Selanjutnya saya menganalisa saham Indi. Indi hari ini juga naik 2% lebih ke harga 2.280. Dan untuk grafik bisa kita lihat Indi saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk garis EMA50 bisa kita lihat di sekitar harga 2.160. Untuk Indi, support EMA50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Setiap kali menyentuh garis EMA50, Indi berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat menyentuh harga 2.300 beberapa kali Indi masih gagal break. Karena itu trennya masih sideways dengan resisten 2.300 dan support di EMA50 di sekitar harga 2.170. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan kemarin kalau berita bahwa lepas dari kerugian Indi cetak laba bersih senilai 57,72 juta US dollar di 2021. Jadi laporan keuangan Indi di 2021 juga sudah mulai membaik. Jadi secara tren Indi masih layak untuk di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA50. Dan untuk fundamentalnya saat ini juga Indi sudah mulai membaik. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari ini. Tapi akumulasi asing tidak sebesar pada saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi juga masih ada potensi untuk mengetes harga 2.300. Selama masih gagal break, hati-hati Indi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis support EMA50, apabila ternyata minggu depan gagal break dari garis EMA50 dari garis resisten 2.300 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA50. Karena selama masih bertahan kuat di garis EMA50, Indi berpotensi untuk mencoba break harga 2.300. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 2.500. Berikutnya saya menganalisa saham ITMG. ITMG hari ini naik 0,99% ke harga 28.825.
Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang ITMG trennya lebih bagus daripada Adro dan Indi. Karena masih jauh berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 25.575. Dan untuk support terdekat ITMG saat ini di harga 28.000. Sedangkan untuk resisten kuat masih di harga 30.000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga ITMG masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini terlihat ada distribusi. Dan asing terlihat masih terus distribusi saham ITMG. Jadi berbeda dengan Adro dan Indi yang asing masih akumulasi, ITMG asing terlihat sudah mulai keluar. Dan harus hati-hati, hari ini adalah hari charm date untuk pembagian dividennya. Jadi besok atau minggu depan takutnya bisa terkena dividen trap. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ITMG saat ini, hati-hati apabila ternyata ada dividen trap, ITMG berpotensi turun di bawah harga 28.000 dan berpotensi lanjut turun ke 27.000. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, minggu depan wait and see dulu, lihat bagaimana pergerakan ITMG setelah charm date dividennya. Paling aman adalah tunggu di sekitar support di 28.000 dan 27.000. Lihat apakah ITMG masih kuat berada di atas support itu. Apabila masih kuat berada di atas support itu, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Terakhir saya menganalisa saham PTBA. PTBA hari ini juga naik 1% lebih ke harga 3.330. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren, PTBA juga trennya saat ini masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat PTBA berada di tengah-tengah support dan resistennya. Untuk support terdekat di harga 3.200 dan resisten terdekat di harga 3.400. Bisa kita lihat sebelumnya PTBA menyentuh harga 3.200, berhasil rebound. Pada saat menyentuh harga 3.400 gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya sudah mulai bergerak turun. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat PTBA trennya masih bergerak tren. Jadi sama untuk PTBA selama masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 3.150, menurut saya PTBA masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk data broker summary kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi dan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTBA juga masih ada potensi untuk naik kembali mengatas harga 3.400. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata memang masih gagal naik melewati resisten ini. Karena apabila gagal break resisten ini, PTBA juga minggu depan masih akan bergerak sideways. Jadi bisa teman-teman memanfaatkan untuk swing trade pada saham PTBA apabila memang masih gagal break dari resisten 3.400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.